Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya teman-teman. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang herbisida ya teman-teman ya. Jadi lahan yang kita tanami ini sudah banyak ditumbuhi oleh gulma atau rumput liar, dan rumput liar ini itu harus kita bersihkan agar areal pertanian tetap bersih ya teman-teman ya. Karena sebagian besar dari rumput liar ini itu menjadi inang bagi hama-hama pada tanaman juga. Jadi alangkah baiknya kalau kita bersihkan. Nah, untuk saat ini usia tanaman itu 18 hari setelah tanam ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tanaman seperti ini teman-teman. Untuk tinggi tanaman kurang lebih sekitar 30 cm ya, di usia 18 hari. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek ya teman-teman ya. Jadi namanya tanaman segini banyaknya, otomatis tinggi tanaman itu bisa berbeda-beda. Nah, ini bagian di sini teman-teman, itu sudah kita spray dengan herbisida. Contohnya seperti ini. Jadi ini rumputnya sudah agak layu ya. Jadi kemarin kita spraynya udah agak layu. Kemudian herbisida apa yang kita gunakan dalam penyepraian ini ya teman-teman? Kita menggunakan herbisida jenis terbaru ya, bisa dibilang jenis terbaru sih teman-teman. Kalau merek dagangnya kita pakai Instamax ya. Dengan bahan aktifnya itu amonium glufosinat ya. Jadi dia bahan aktifnya amonium glufosinat. Itu kalau saya lihat ya dari beberapa orang yang pakai itu, dia bisa membunuh rumput lulangan teman-teman. Lulangan itu seperti ini ya. Nah, karena di lahan ini banyak rumput lulangannya ya. Jadi dia sebenarnya membunuh semua rumput teman-teman ya. Bahkan kalau kena tanaman cabai kalian ya mati juga tanaman cabai kita ini teman-teman. Jadi untuk penyepraian usahakan di pagi hari ya teman-teman ya. Benar-benar pagi hari, nggak ada angin. Kemudian untuk tanaman yang pakai mulsa juga ya teman-teman ya. Kalau yang nggak pakai mulsa itu harus lebih hati-hati kalau tanaman masih kecil ya. Karena takutnya nanti kena tanamannya teman-teman ya. Jadi karena kalau pakai herbisida amonium glufosinat ini dengan bahan aktif seperti itu ya, itu sangat berbahaya teman-teman ya untuk tanaman. Tanaman budidaya itu sangat berbahaya, makanya harus hati-hati sekali. Jangan sampai kena, makanya nyemprotnya pagi-pagi sebelum ada banyak angin ya teman-teman ya. Nah, ini tanaman kita. Kalau pakai mulsa kan lebih enak teman-teman ya. Jadi kita spray itu nggak nyampe deket-deket tanaman. Karena kalau udah nyampe kena mulsa, ya udah kita balik lagi gitu kan. Dan spray juga pelan-pelan teman-teman, jangan terlalu buru-buru. Pokoknya intinya penyepraian harus hati-hati, karena kalau nggak hati-hati berbahaya bagi tanaman ya teman-teman ya. Nah, kalau ada rumput seperti ini di dalam lubang tanam, cabut aja teman-teman. Nih, tinggi tanaman ya kurang lebih di 30 cm, ada yang di 25 cm, ada yang lebih tinggi juga. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau tanaman cabai ini udah lebih tinggi ya, taruhlah di usia di atas 2 bulan, itu kalian penyepraian herbisida dengan amonium glufosinat itu lebih bisa lebih berani ya, karena tanaman sudah tinggi dan biasanya daun di bagian bawah itu sudah banyak yang rontok, jadi tinggal batangnya aja. Karena kalau hanya kena batangnya aja nggak masalah teman-teman ya, maksudnya nggak nyampe membunuh ya. Yang membunuh itu kalau kena daun ya teman-teman ya. Kalau kena daun bahaya. Kemudian untuk merek terserah teman-teman. Yang penting kandungannya amonium
glufosinat. Terus kalau bisa cari yang SL-nya paling besar. Angka SL-nya kan ada yang 100 SL atau 150 atau 200. Nah, kalau saya tadi itu pakai yang 240 SL. Jadi saya cari toko pertanian di sini yang paling tinggi SL-nya itu hanya merek yang itu tadi ya. Itu mereknya apa tadi lupa ya. Nah, itu kandungannya 240 SL. Itu yang paling tinggi di sini, teman-teman. Karena kalau kalian beli yang SL-nya lebih kecil, otomatis pemakaiannya nanti lebih boros. Kalau taruhlah kalau yang 240 SL itu, teman-teman, itu saya pakai dosisnya 125 mili per tank. Nah, kalau kalian pilih yang 200 SL kan itu selisihnya 40 jadinya ya. Itu kalian bisa makainya itu jadi 150 mili. Nah, apalagi kalau yang kalian pakainya itu 150 SL gitu contohnya. Itu kalian bisa pakai 200 mili per tank. Ketemunya lebih boros, teman-teman. Jadi carilah yang SL-nya paling tinggi. Kemudian untuk bahan aktif amonium glufosinat itu, teman-teman, itu lebih residunya ya, itu lebih bagus daripada herbisida yang sudah berada di pasaran lebih lama seperti paraquat diklorida atau glufosinat yang sistemik itu ya, teman-teman ya. Nah, itu lebih apa ya? Lebih bagus maksudnya dalam arti nggak terlalu meracuni tanah, teman-teman. Karena kan itu yang terbaru ya. Yang terbaru seperti itu. Kemudian kalau kita pakai paraquat atau obat sistemik kuning itu yang glufosinat yang dulu gliofosat ya, gliofosat itu lulangan nggak mati, teman-teman ya. Mau dosisnya besar pun nggak mati. Yang mati hanya rumput-rumput biasa. Sedangkan di sini itu yang terbanyak itu bisa dibilang lulangan, teman-teman. Karena kalau untuk lulangan ini memang sulit ya. Di sini juga saya sudah pernah pakai galan ya. Galan itu khusus lulangan sih sebenarnya, lulangan atau daun sempit. Itu udah nggak mati di sini, teman-teman. Udah nggak mati. Kemudian kalau saya mau pakai herbisida selektif yang di jagung, itu efektif sebenarnya, cuman harganya terlalu mahal. Bisa habis mungkin hampir 1 juta untuk lahan segini lebarnya, teman-teman. Karena untuk lahan segini kita menggunakan herbisida itu hampir 3 liter ya, hampir 3 liter. Kalau yang saya beli itu harganya nggak nyampe 100.000, teman-teman. Tapi kalau untuk herbisida jagung, yang khusus jagung itu yang lulangan positif mati itu per liternya hampir 300.000. Jadi ya kita pakai yang paling murah. Nah, oke teman-teman, cukup sekian ya untuk video kali ini tentang herbisida yang kita gunakan di lahan cabai yang masih kecil ini. Ingat, dalam pengaplikasiannya kalian harus sangat berhati-hati agar tidak mengenai cabenya. Kalau kena cabenya bisa mati. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kritik dan saran tulis di kolom komentar. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.